wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, kita masih diberikannya kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19. Tak lupa pula salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah setia sambung menyambung hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan sekelumit tausiah tentang birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua itu hal yang wajib kita taati, karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surah An-Nisa ayat 36. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, berbakti kepada ibu. Ibu adalah orang yang pertama yang wajib kita patuhi. Karena mengapa? Ibu yang telah mengandung kita, ibu yang telah melahirkan kita, juga ibu yang telah merawat dan membesarkan kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya. Ibu kita dalam kesusahan, kepayahan, bahkan kelelahan. Ibu kita membawa kita kemana-mana dalam keadaan hamil, dalam keadaan yang lemah. Bahkan saat dalam posisi tidur pun ibu kita dalam kesusahan. Karena mengapa? Karena di saat mengandung kita, posisi tidur ibu kita itu miring salah, melurus salah, tengkurap pun juga salah, serba salah. Namun karena rasa kasih, cinta dan sayangnya untuk si buah hati, ia rela korbankan semua itu demi anak tercintanya. Belum lewat lagi masa mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, ibu kita pun sudah ditunggu dengan masa melahirkan kita. Di dalam masa melahirkan kita, ibu kita bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Seandainya diberi pilihan, ia atau bayinya yang harus selamat, maka tanpa ragu ibu kita menjawab, bayinya yang harus selamat. Ia rela korbankan nyawanya asalkan bayinya selamat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain ishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada ibu kalian, kata Allah. Ibu kalian telah mengandung kalian dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam keadaan usia 2 tahun. Maka berbuat baiklah kepadanya. Hanya kepada Allah engkau akan kembali. Allah. Maka untuk itu betapa pentingnya kita berbakti kepada ibu kita. Kemudian yang kedua, berbakti kepada ayah kita. Memang ayah tidak mengandung kita, memang ayah tidak melahirkan kita, karena jerih payah dan tetes keringatnya lah atas nafkah yang ia berikan kita dapat tumbuh besar. Karena tetes keringat dan jerih payahnya lah ia mencari nafkah sehingga kita dapat diberi ASI oleh ibu kita. Maka berbaktilah juga kepada ayah kita. Ayah kita rela bekerja, pergi pagi, pulang malam, bahkan tak pulang. Semua itu ia lakukan untuk anak dan istrinya yang ia cintai. Kita tak pernah berpikir apakah ayah kita di luar sana
sedang bekerja, apakah sudah makan atau belum? Yang hanya kita pikirkan hanya makanan untuk diri kita sendiri. Namun ayah kita sebaliknya di luar sana yang memikirkan anak dan istrinya sudah makan atau belum di rumah. Terkadang ia rela tidak makan dalam bekerja asalkan anak dan istrinya makan di rumah. Untuk itu hadirin sekalian, sangat penting kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terlebih-lebih ibu kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata sahabat, "siapakah orang yang patut kupatuhi?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Sahabat kembali bertanya. Rasul pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul pun masih menjawab dengan jawaban yang sama, "Ibumu." Lalu sahabat kembali bertanya, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ayahmu." Rasul menyebutkan dalam hadis di atas, menyebutkan ibu sebanyak 3 kali dan menyebutkan ayah 1 kali. Mengapa? Karena jasa seorang ibu lebih besar dari seorang ayah. Untuk itu hadirin sekalian, alangkah baiknya kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, menaati atas perintahnya, terlebih-lebih perintah kebaikan, namun menghindari perintah kejahatan. Kita selalu meminta ridho dan restu kepada kedua orang tua kita. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, mintalah ridho kepadanya. Karena mengapa? Ridallaha fi ridal walidain wa sukhtullaha fi sukhtil walidain. Kata Rasulullah, ridha Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.